Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ica Ayu. Kali ini saya akan membahas mengenai topik yang banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman di mana-mana, yaitu mengenai bekerja di Prancis. Untuk bekerja di luar negeri, di negara manapun itu, hal pertama yang dibutuhkan adalah visa kerja. Jadi, untuk bisa bekerja secara legal ya, di sini saya maksudnya. Saya akan bercerita mengenai kasus-kasus orang Indonesia yang bekerja di sini nih. Dalam artian, apa saja sih orang Indonesia yang kira-kira bekerja di sini tuh, gimana mereka bisa mendapatkan pekerjaan di sini. Yang pertama, yang paling banyak, dan itu juga kasus saya, yaitu orang Indonesia yang menikah dengan orang Perancis. Jadi ketika kita menikah dengan orang Perancis, kita bisa mengurus yang namanya visa. Kemudian kita akan mendapatkan izin tinggal atau titre de séjour. Dan visa serta izin tinggal tersebut memungkinkan kita untuk bekerja. Biasanya di visa tuh ditulis autorise de travailler, bisa bekerja gitu ya. Jadi ini merupakan hal yang paling mudah. Kenapa? Karena employer atau pemberi kerja tidak perlu ribet mengurus visa kita gitu, karena visa kita udah memberikan kita hak untuk bekerja, dan itu hak dan kewajibannya sama seperti warga Perancis lainnya. Oleh karena itu rata-rata sih pemberi kerja biasanya lebih lebih seneng gitu kalau misalkan mengambil pegawai yang sudah memiliki visa ini. Dan yang kedua bisa juga mahasiswa. Jadi mahasiswa di sini memang bisa bekerja, biasanya paruh waktu. Jadi ada hitungannya, maksimal jam selama 1 tahun. Biasanya yang saya tahu sih 20 jam seminggu, atau bisa juga full time. Full time di sini tuh 35 jam seminggu, tapi jadi nggak bisa kerja 1 tahun full gitu. Ada hanya 2 bulan atau 3 bulan saja. Ada jumlah jam maksimalnya guys yang harus ditaati oleh employer atau pemberi kerja. Walau saya tahu waktu saya lagi bahas ini sama Edo, mahasiswa Indonesia S2 dan S3 di sini, ada yang komentar saya bisa kok kerja full time sepanjang tahun. Itu balik lagi tergantung kebijakan dari employernya, karena pasti ada izin khusus yang diminta oleh atau diurus oleh employernya. Yang ketiga yaitu mahasiswa yang sudah lulus. Jadi ketika kita kuliah di sini ada yang namanya visa APS. Jadi visa tersebut memungkinkan kita untuk mencari kerja di Perancis. Biasanya ada persyaratan-persyaratan khusus. Salah satunya misalnya pekerjaannya harus sesuai dengan jurusan yang kita ambil, dan ada gaji minimalnya. Jadi ini biasanya sama diurus bersama dengan employer atau pemberi kerja, dan ya itu adalah kasus yang juga banyak di sini. Yang keempat adalah pegawai dari kantor atau dari perusahaan di Indonesia yang dikirim ke sini oleh perusahaannya untuk bekerja di kantor cabang atau bahkan kantor pusat mereka di Prancis. Biasanya ada yang mendapatkan full time dan kayak CDI namanya di sini, yaitu kontrak tetap. Nanti akan saya bahas lebih lanjut, sehingga mereka bisa bekerja di sini sepanjang tahun gitu ya, untuk seterusnya sampai ya dipindahkan lagi atau mungkin ganti pekerjaan. Dan ada juga yang hanya dikirim untuk expat istilahnya selama beberapa tahun aja. Biasanya sih 3 tahun. Itu adalah 4 kasus yang saya kenal ya teman-teman orang Indonesia yang bekerja di sini. Ada kasus lain, tolong silahkan ditulis di silahkan ditulis di kolom komentar, jadi bisa menambah pengetahuan saya juga. Nah, apakah ada yang tanya nih, apakah ada website khusus atau agensi yang memungkinkan kita untuk bekerja di Prancis? Sampai saat ini saya belum tahu ya. Jadi kalau misalnya seperti bekerja di Jepang gitu, di pabrik atau di hotel di Jepang, atau bekerja di Malaysia, atau bekerja di negara-negara lain nih, Dubai, Kanada bahkan, itu memang ada agensi yang mengurus. Tapi kalau di Perancis sampai saat ini saya belum tahu. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian pertanyaan lain, apakah gampang mendapatkan kerja di Perancis? Seperti di mana-mana kayaknya ya, gampang-gampang susah. Jadi saya sendiri sih pengalaman pribadi merasakannya susah banget. Tapi saya tahu teman-teman saya yang lain mungkin ada yang bilang gampang banget ya.
Yang pertama, kenapa susah banget? Karena mungkin saya sendiri nggak punya pengalaman kerja di Perancis ya dulu ketika saya akhirnya pindah ke sini. Jadi saya bekerjanya memang di Indonesia waktu itu dan pindah ke sini. Dan pengalaman kerja saya sendiri adalah guru bahasa Perancis. Kebayang nggak sih mana ada orang di sini kalau saya mau meneruskan jalan saya sebagai guru bahasa Perancis gitu ya, yang tiba-tiba masuk kelas atau belajar bahasa Perancis diajarnya sama orang Indonesia yang bukan orang Perancis, yang baru belajar juga beberapa tahun sebelumnya gitu. Jadi waktu itu buat saya cukup sulit dan istilahnya saya langsung menyerah. Tapi itu bukan hal yang gak mungkin karena saya tahu juga dia ngajar bahasa Indonesia, dia ngajar bahasa Perancis. Jadi ketika saya bilang sulit bukan berarti gak mungkin. Kemudian ada juga yang tanya, apakah kita harus bisa bahasa Perancis? Yang pasti kalau bisa bahasa Perancis itu akan lebih baik. Tapi balik lagi, bukan hal yang gak mungkin kalau kita nggak bisa. Ada yang istilahnya level percakapan saja dan ternyata diterima toh bekerja. Ada yang bahkan nggak bisa sama sekali diterima bekerja. Kenapa? Karena bekerjanya misalnya di kantor yang tidak perlu menggunakan bahasa Perancis. Jadi bukan hal yang mustahil, tapi bukan juga hal yang menjadikan kita alasan untuk tidak belajar bahasa Perancis. Karena gimana pun juga keseharian di sini tetap akan banyak menggunakan bahasa Perancis. Kemudian ada yang tanya juga, apakah mungkin bekerja dengan menggunakan kerudung, hijab? Sama, menurut saya pribadi akan menjadi lebih sulit pastinya daripada yang tidak menggunakan hijab. Tapi bukan berarti hal yang mustahil. Maksudnya kalau memang kita niat berusaha, bisa jadi ada yang bisa memperkerjakan yang menggunakan hijab. Yang pasti sih kalau yang saya tahu di institusi publik, institusi negara itu tidak bisa, misalnya di sekolah. Tapi institusi swasta bisa dong pastinya pakai kerudung. Balik lagi tergantung ke pegawainya. Ada kok teman-teman saya orang Perancis maupun orang Indonesia yang bekerja di sini dan pakai hijab. Jadi bukan berarti hal yang mustahil. Tapi yang pasti kalau menurut saya memang kalau misalnya saya usahanya 100% yang tidak pakai hijab, teman-teman yang pakai hijab mungkin usahanya harus 110 atau 120%. Ini sama seperti kasus orang yang tidak bisa bahasa Perancis. Kalau misalnya sudah bisa usahanya 100%, teman-teman harus naikin jadi 110, 120%. Saya sendiri waktu itu sempet kayak desperate gitu ya. Pertama datang kayak ya udahlah kerja apa aja, kirim CV kemana-mana, online, datang langsung ke tempatnya. Kayak mungkin dari 50 CV bahkan 100 yang saya kirim, yang dipanggil untuk wawancara cuman 3, 4, 5 dan kayak sempet sedih banget dan gak ngerti lagi saya harus ngapain gitu. Tapi balik lagi bukan alasan untuk berhenti berusaha. Terus kalau bekerja di sini gimana nih hukumnya? Apa yang kita berhak untuk lakukan, berhak untuk minta, dan apa yang kita wajib untuk lakukan? Jadi kalau di Prancis jamnya itu biasanya 35 jam per minggu ya untuk bekerja. Rata-rata misalnya kalau di kantoran dari jam 9 sampai jam 5 sore dengan sekitar 1 sampai 1,5 jam break time untuk lunch time. Dan kita di sini biasanya dapat gaji pasti ya, dimana-mana kalau bekerja pasti dapat gaji. Gajinya itu kalau misalnya UMR namanya di sini SMIC, di segini nih saya tulis di samping ya. Jadi saya tulis di samping berapa gajinya dan apa sih brut dan net. Ada yang namanya gaji brut atau gaji kotor. Jadi gaji brut itu adalah gaji sebelum dipotong oleh charge sosial. Charge sosial ya, bukan pajak penghasilan. Apa itu charge sosial? Charge sosial adalah beban, charge itu beban yang diberikan, yang diambil dari gaji kita oleh negara, dibayarkan langsung oleh employer atau pemberi kerja. Dan biasanya kurang lebih sekitar 30%. Makanya kan gaji brut untuk SMIC atau UMR segini, tapi net yang kita terima, jadi gaji net itu adalah gaji yang kita terima di akhir bulan atau di awal bulan ke rekening kita. Nah, sisanya yang dari segini ke segini itu akan masuk ke beberapa kas tertentu yang diatur biasanya oleh negara. Salah satunya untuk pensiun, tunjangan pengangguran, asuransi kesehatan,
bisa juga untuk tunjangan training dan tunjangan-tunjangan lainnya. Ada tunjangan keluarga, jadi itu sudah diatur oleh pemerintah seperti itu. Balik lagi saya bilang, ini bukan pajak penghasilan. Kenapa? Karena kalau pajak penghasilan beda lagi guys cara ngitungnya. Kalau pajak penghasilan itu adalah total selama 1 tahun gaji bersih, jadi gaji kita sebulan segini misalnya, di total selama 12 bulan, ditambahkan dengan gaji suami atau istri kalau kita berdua di keluarga, dan dibagi dengan jumlah orang di keluarga tersebut. Misalnya untuk kasus saya dan Samuel, saya bekerja mendapatkan gaji bersih selama 1 tahun sekian, Samuel selama 1 tahun sekian, dan dibagi 2. Ketika dibagi 2, kita lihat nih kita ada di tabel mana. Di tabel tersebutlah yang memungkinkan kita untuk tahu kurang lebih berapa pajak penghasilan yang harus kita bayarkan. Jadi bisa jadi 0, tidak perlu bayar apa-apa untuk pajak penghasilan, bisa juga sangat tinggi. Itu tergantung dari gaji bersih yang diterima satu keluarga tersebut dan berapa banyak orang yang ada di keluarga tersebut. Jadi kalau saya punya anak misalnya 1, saya bagi 3, kalau saya punya anak 2, saya bagi 4, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu adalah pajak penghasilan. Jadi memang di sini pajaknya saya bilang termasuk tinggi ya, dan konon sih termasuk salah satu paling tinggi di dunia. Dan itu juga sih yang membuat saya bahagia karena dulu ketika saya datang, pajak penghasilan itu kita declare nih berapa penghasilan yang kita dapat selama 1 tahun, berapa orang yang ada di keluarga kita, kemudian ada jumlahnya yang harus kita bayar saat itu juga gitu. Tapi ya dikasih waktu lah berapa, sebulan atau 2 bulan untuk bayar. Tapi kalau sekarang itu pajaknya langsung dipotong dari slip gaji. Jadi menurut saya sih lebih enak karena jadinya kita jadi lebih tahu gitu. Maksudnya nggak berasa kalau tiba-tiba misalnya kalau sebulan 100, 200, 300 atau 50 euro kan lebih nggak berasa dibandingkan setahun langsung 1200 gitu. Jadi ya itu sih. Pajak lainnya gimana? Untuk kehidupan di sini ada yang namanya tax d'habitation. Konon sini lagi mau dihapus tapi sampai sekarang belum. Jadi tax d'habitation itu kayak pajak bumi dan bangunan gitu kali ya, yang dibayarkan oleh orang yang tinggal di tempat tersebut selama 1 tahun. Jadi kalau saya tinggal di tempat tersebut cuma 2 bulan, ya saya bayar 2 bulan aja. Tapi kalau saya tinggalnya selama 1 tahun full, saya bayar 1 tahun full. Pajak ini tergantung dari berapa luas rumah atau apartemen yang kita tempati, dan juga tergantung dari kota dan departemen provinsi tempat kita tinggal. Jadi beda-beda. Pasti kalau tanya ke setiap orang nggak akan sama. Makin banyak perusahaan, makin banyak kantor yang ada di kota tersebut, makin rendah tax d'habitation-nya. Kenapa? Karena kantor-kantor atau perusahaan-perusahaan tersebut istilahnya bayar lebih banyak dan membantu perekonomian di kota atau di departemen tersebut lebih banyak, sehingga akhirnya orang yang tinggal bayar lebih sedikit gitu. Dan ada juga yang kalau misalkan di kota tersebut nggak ada kantor, ada perusahaan, biasanya pajaknya pajak tax d'habitation di sini akan jadi lebih tinggi. Student biasanya yang menyewa kamar atau menyewa apartemen itu ya ada kewajiban juga untuk bayar tax d'habitation, kecuali kalau tempat kita sewa, orang pemilik dari tempat yang kita sewa tersebut bilang tax d'habitation itu mereka yang bayar. Jadi itu jadi hal penting juga untuk ditanyakan, tax d'habitation siapa yang bayar. Kemudian untuk pemilik ada lagi pajak bumi dan bangunan yang berbeda dengan tax d'habitation, yaitu namanya tax foncière. Sama, tax foncière juga tergantung di kota apa kita tinggal, berapa luas wilayah yang kita tinggali, luas rumahnya, luas apartemennya. Jadi ini tergantung oleh banyak faktor. Banyak banget kan pajak di sini guys. Kalau ngomongin itu memang nggak bisa berhenti gitu. Tapi ya balik lagi di sini yang namanya pendidikan bisa dibilang gratis. Maksudnya kita kalau masukin anak ke sekolah negeri kan nggak perlu bayar apa-apa. Ada tunjangan juga untuk keluarga, tunjangan saat lahiran, tunjangan saat kita butuh bantuan untuk bayar sewa. Bahkan kepada student asing pun berhak untuk meminta tunjangan tersebut. Jadi
Ya menurut saya cukup balance lah ya, walau mungkin bisa jadi lebih baik, tapi ya di mana-mana nggak ada yang sempurna ya guys, di negara manapun. Kemudian saya sempat bahas nih di Instagram mengenai pensiun. Jadi seperti yang saya bilang, karena saya bekerja di sini, jadi saya berhak mendapatkan pensiun di sini. Pensiun di Prancis usia maksimal per tahun ini ya, karena hal-hal seperti ini, misalnya SMIC atau UMR, aturan-aturan bekerja dan lain-lain, itu berbeda di setiap pemerintahan. Jadi setiap pemerintahan tuh pasti punya rencana tersendiri untuk negara gitu. Jadi makanya ini nggak saklek. Bisa jadi saya bilang saat ini A, tiba-tiba tahun depan atau 2-3 tahun kemudian ganti, karena balik lagi tergantung dari pemerintah. Nah, untuk pensiun per tahun ini itu bisa pensiun mulai usia 62. Tapi kita harus bekerja kalau kita mau dapat pensiun full amount, jumlah total yang layak istilahnya, walau saya nggak tahu berapa ya. Itu adalah 172 trimester. Trimester itu 3 bulan. Jadi sekitar 43 tahun. Jadi saya suami harus bekerja 43 tahun kalau mau mendapatkan pensiun yang layak. Saya udah ngitung, karena saya sendiri baru mulai bekerja di Prancis umur 26 ya, jadi 2014. Dan saya udah ngumpulin 18 trimester dari 172. Kalau suami karena mulai bekerja lebih awal dari umur 21, jadi udah ngumpulin 24 kalau nggak salah, dari 172 trimester tersebut. Dan itu bisa kita lihat ada infonya di sini dengan nomor social security kita. Jadi itu nomor ajaib lah, bisa menghubungkan kita ke banyak informasi. Dan di situ diberitahu kurang lebih kapan kita bisa pensiun kalau kita mau pensiun full amount. Saya sendiri harus bekerja sampai 67 tahun guys kalau mau dapat pensiun full amount. Ya tua ya, tapi mau gimana lagi. Jadi ya itu sih sejauh ini ya yang bisa saya berikan informasinya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan. Nanti saya akan buat vlog sendiri untuk mengupas slip gaji, kira-kira charge sosial tersebut apa aja. Jadi biar bisa memberikan sedikit gambaran juga sama teman-teman. Ya semoga nanti kondisinya bisa jadi lebih baik ya. Walaupun c'est pas donné ya, dengan reforme à la retraite kayaknya saya sih nggak bisa mengharapkan pensiun dari negara ya. Nabung aja sendiri deh guys. Walaupun kita harus tetap tahu untuk akhirnya meminta hak kita, karena kita bekerja, kita udah kotize atau nabung untuk itu. Jadi gimana pun juga itu adalah hak yang berhak untuk kita dapatkan. Boom. Oh iya, satu lagi, saya masih WNI. Jadi ini pensiun negara berlaku untuk semua orang yang bekerja di sini, WNI atau WNA. Kemudian PNS atau pegawai swasta juga nabung di negara untuk pensiun, untuk tunjangan pengangguran. Jadi ya nggak hanya PNS yang mendapatkan pensiun, tapi pegawai swasta juga. Bahkan saya ketika cek di website info-du6retraite.fr, semua pekerjaan yang saya lakukan, yang terdeklar, yang bayar pajak istilahnya, itu ada tercatat. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang saya hanya lakukan sehari, 2 hari, 3 hari, itu semua tercatat dan terakumulasi. Jadi kita juga harus aware dengan itu, dan kita juga jangan lupa kalau bekerja di sini fiche de paie atau apa ya, slip gaji itu harus di keep, karena kalau misalkan ada kesalahan disitulah kita bisa bilang oh enggak, saya pernah bekerja di sini, ini slip gajinya gitu loh guys. Terima kasih udah nonton, maaf kalau ini panjang banget, semoga bermanfaat dan bientôt, ciao ciao.